Akhirnya, Intel Core Ultra tiba di Indonesia dan MSI langsung memperkenalkan salah satunya dalam bentuk yang sangat ringan dan sangat tipis seperti ini. Jadi hari ini kita mau memperkenalkan Intel Core Ultra 7 dalam bentuk sebuah MSI Prestige 13 AI Evo. MSI Prestige Series saat ini udah punya reputasi yang handal dalam hal laptop thin and light mainstream hingga premium yang biasanya nggak ngorbanin performa. Tahun ini, Prestige 13 AI Evo sebagai laptop paling ringan MSI telah diupdate dengan Intel Core Ultra 7 terbaru. Wait, bukannya Intel Core i7 seperti tahun lalu? Well, faktanya tahun ini Intel telah merubah penamaan lineup prosesor Intel Core. Jadi ada Intel Core 3, Core 5, dan Core 7 doang berbasis Raptor Lake Refresh. Dan ada Intel Core Ultra 5, Ultra 7, dan Ultra 9 berbasis arsitektur Meteor Lake terbaru. Apa saja yang baru dari Core Ultra ini akan kami bahas nanti ya. Kita rekap dulu aja soal penampilan dan wujud laptopnya sendiri. Overall, ultra portable, ultra ringan dan mewah yang satu ini belum banyak berubah dari Prestige 13 Evo tahun lalu. Magnesium aluminium alloy mendominasi keseluruhan konstruksi, memungkinkan bobot yang amat ringan, tidak sampai 1 kilo tanpa mengorbankan konstruksi yang kokoh dan kelihatan tegas. Membawa laptop ini ibaratnya nggak kerasa bawa laptop menurut teman-teman yang sempat megang saat ketemu gue. Ini adalah alat tempur ideal buat content creator profesional atau mungkin mahasiswa yang kerjanya nggak bisa diem di satu tempat. Selain upgrade chipset, upgrade signifikan yang diberikan MSI adalah layar 2.8K OLED, jauh lebih proper untuk kaum content creator dibanding Full HD plus IPS di generasi lalu. Nyaman untuk edit foto, nyaman untuk edit video, nyaman buat main Genshin, dan tentu nyaman buat Netflix and chill. Dengan akurasi warna tinggi, bahkan ada ambient light sensor yang otomatis bisa atur kecerahan layar sesuai kondisi ruangan. Ada dua opsi login biometrik, yakni Face ID dan sensor fingerprint di tombol power. Webcamnya sendiri Full HD, punya Face ID, dan kualitasnya adalah sebagai berikut. Oh ya, webcam ini juga ada support Tobii Aware dan ada chip TPM hardware untuk keamanan data maksimal. Percolokan mencakup slot micro SD, slot gembok, dan satu USB 3.2 Gen 1 di kanan, lalu di kiri masih ada satu HDMI 2.1, dua USB Thunderbolt 4 full function yang support charging semuanya, dan tentu sebuah combo audio jack. Konektivitas Wi-Fi 7 pun udah disematkan biar future-proof. Baik, mari kita lanjut ke intisari memperkenalkan apa itu Intel Core Ultra 7 yang diletakkan dalam Prestige 13 AI Evo. Beberapa waktu lalu kami udah sempat bikin video panduan CPU laptop Intel 2024, di mana kami menjelaskan hal yang sama, so mari kita rekap singkat. Intel Core Ultra adalah lini baru Intel yang menggantikan seri Intel Core seri U dan seri H, dimulai dari generasi Meteor Lake di tahun ini. Dengan proses node Intel 4, packaging teknologi baru yang bisa mengintegrasikan desain chiplet disaggregated yang diklaim setara performa chip monolitik, ini adalah revolusi prosesor Intel terbesar dalam kurun waktu belasan tahun belakangan. Not to mention kita dapat SoC tile berisi tambahan dua low power E-core beserta NPU Intel AI Boost, juga iGPU baru berbasis Intel Arc Alchemist. Singkat cerita, menurut klaim Intel, Core Ultra ini menjanjikan kenaikan efisiensi yang drastis bareng kenaikan performa GPU dan AI computing signifikan dibanding Raptor Lake generasi sebelumnya yang masih berbasis Intel 7. Untuk penjelasan yang lebih dalam, ya kalian bisa cek videonya langsung. Terus ceritanya CPU Intel seri P telah dihapus, jadi adanya sekarang Intel Core Ultra 7 155H yang kurang lebih menggantikan Intel Core i7 1360p di Prestige 13 Evo sebelumnya. Terdiri dari 6 performance core dan 8 efficiency core dalam compute tile, lanjut 2 low power E-core dalam SoC tile. Ini adalah prosesor yang siap berlari kencang sekaligus efisien. Chip ini ditemani iGPU Intel Arc 8 core bersama RAM LPDDR5 32GB yang sangat lapang. Nggak lupa juga sekeping SSD NVMe Gen 4 1TB. Kombinasi maut untuk sebuah laptop yang beratnya nggak nyampe 1000 gram. So, apakah Intel Core Ultra memberi kenaikan performa CPU yang signifikan dibanding Raptor Lake? Jawabannya adalah tidak. Di Cinebench kita bisa lihat ada kenaikan sedikit dari i7 1370p atau
Core i7 13700H di Ultrabook tipis keluaran tahun lalu. Namun yang berubah drastis adalah konsumsi daya. Di mana dulu Raptor Lake butuh 40 hingga 60 watt untuk mencapai skor segini, Core Ultra 7155H tidak pernah melebihi 36 watt, menandakan kenaikan performance per watt yang signifikan, mengejar ketertinggalan Intel dibanding AMD dalam hal ini. Karena itu chip juga jadi lebih stabil dan tetap bisa ngasih advantage dalam hal render-renderan, bonus performa stabil baik dicolok maupun tidak. Playback 4K HEVC di Premiere Pro juga tidak ada masalah so far. Kenaikan drastis baru bisa dirasakan berkat GPU onboard Intel Arc 8 core terbaru, menjanjikan improvement signifikan di atas iGPU Iris Xe di Raptor Lake. On paper, performanya bisa bersaing dengan GTX 1650 Max-Q, bahkan outperform Radeon 780M. Tanpa dicolok pun masih bisa lebih kencang dari Iris Xe 96EU dan Radeon 660M. Dan faktanya memang benar, di mana Iris Xe sebelumnya paling baru lancar Genshin Full HD di low, tanpa dicolok pun Prestige 13 AI Evo mampu lancar jalanin Genshin di medium. Not to mention Dota 2 bisa tembus 160 FPS dan game AAA macam SOTR, Horizon Zero, bahkan Cyberpunk bisa jalan dengan upscaling meski pasti ada frame drop. Menurut kami ini hanya masalah optimisasi, semua kedepannya pihak Intel dan developer game bisa kerjasama lebih erat untuk implementasi driver optimal. NPU AI baru di Intel Core Ultra bernama Intel AI Boost menjanjikan akselerasi AI lokal yang efisien untuk aplikasi macam Microsoft Copilot dan Stable Diffusion. Saat ini ilmu kami masih terbatas untuk ngetes NPU ini, paling kami bisa ngasih perbandingan benchmark Geekbench Machine Learning melawan sebuah chip Intel Core generasi 12. Bagaimana soal cooling? Dengan solusi cooling yang pada dasarnya tidak berubah sejak tahun lalu dengan prosesor yang somewhat lebih efisien pun, manajemen panasnya tidak jauh berbeda. Running fan speed maksimal kita dapat temperatur median prosesor di kisaran 87 derajat saat Cinebench dan di permukaan keyboard mencapai lebih dari 40 derajat. Maklumlah, ini laptop ultra tipis yang sebenarnya tidak didesain untuk render berat secara terus-menerus. Yang penting diketahui, laptop ini punya performa ngebut saat dibutuhkan untuk kerja sekaligus gaming. Di luar itu, keyboard backlit putih 3 tingkat dan touchpad luas tidak berubah, masih berharap at least bisa dapat tombol-tombol panah yang lebih luas. Kami sempat tes daya tahan baterai, apa benar klaim Intel soal SoC Tile yang bisa meningkatkan efisiensi baterai secara drastis dalam hal semacam playback video atau tidak. Jadi kami play YouTube di mode battery saver dan bantuan setting performa MSI AI Engine, tetapi hasilnya tetap di kisaran 12 jam saat ini. Tidak berubah dari Prestige 13 tahun lalu. Apakah ini memang belum dioptimalkan atau gimana? Kurang tahu juga, tapi kemungkinan ini lebih ke faktor layar OLED resolusi tinggi. Dipakai main Genshin, baterai 75Wh ini juga hanya kuat dimainin sekitar 2,5 jam dari penuh sampai habis. Kabar baiknya, laptop ini tidak membutuhkan charger yang lebih besar dayanya dari 65 watt. Terus untuk kuota speaker, juga belum ada improvement audible dari tahun lalu. Oke, MSI Prestige 13 AI Evo secara praktis membawa salah satu solusi Intel Core Ultra pertama di Indonesia, yang meski secara performa CPU tidak naik signifikan dibanding generasi sebelumnya, mampu memberi kenaikan efisiensi drastis, kemampuan AI kekinian, dan yang terpenting kenaikan performa grafis dalam kemasan yang begitu compact dan ringan. Again, apalagi ini udah pakai layar OLED, dapat RAM 32GB pula. Maka dari itu, untuk sebuah platform teknologi baru dan belum bisa di-compare dengan laptop lain di pasaran saat video ini dibuat, harga yang ditawarin MSI actually masuk akal. Cheng Li. Apa kalian tertarik untuk segera memiliki laptop Intel Evo Core Ultra seperti ini, terutama dari MSI? Jangan segan buat mendang-mending di komentar. Gue Mike, sekian dulu. Stay safe, stay healthy.